Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Ini dikhususkan pesan semesta atau pesan Tuhan untuk zodiak Taurus, untuk zodiak Capricorn, untuk zodiak Virgo di periode 20 April sampai akhir Mei 2021. Dan energinya udah ketarik saat ini aku reading ya. Saat ini kita reading energi udah ketarik gitu maksud saya. Yuk kita lihat yuk untuk ini zodiak Taurus, ini zodiak Capricorn, ini zodiak Virgo. Pesan semesta atau saya lebih sukanya pesan dari Tuhan, pesan dari Allah untuk zodiak Taurus ya. Yuk kita lihat sama-sama. Ini berlaku di tanggal 20 April sampai akhir Mei tahun 2021. Dan energinya udah ditarik dari saat kita reading saat ini. Semoga ini resonate, semoga hal-hal yang baiknya terjadi ya, dan hal-hal yang tidak baiknya juga jangan sampai terjadi. Dan ini peringatan buat kalian, mudah-mudahan menjadi manfaat yang baik. Dan energi itu suka kebolak dan kebalik ya teman-teman, jadi kadang-kadang pasnya buat kalian atau kadang-kadang pasnya buat pasangan kalian. Kalau saya pelajari dari energi seperti itu, karena jujur aja ya, kalau masalah pembacaan tarot ini saya baru-baru, tadinya saya nggak terawang aja, jadi nggak pakai media tarot. Yuk kita lihat ini pesan dari Tuhan untuk zodiak Taurus. Kalian, ada beberapa dari kalian, mungkin sekitar 85% dari kalian yang menonton ini video, yang ketarik menonton video ini, lagi ada rezeki atau akan datang rezeki yang baik untuk kalian, rezeki yang membawa berkah dan rahmat untuk kalian. Rezeki ini datangnya dari pekerjaan atau dari usaha yang selama ini kalian lakukan, atau ada juga beberapa orang yang punya tender dan tendernya itu udah berhasil, tinggal memetik hasilnya seperti itu. Ada juga ini dari kalian yang memang tadinya nggak bekerja, kalian mempunyai pekerjaan, ada tawaran pekerjaan seperti itu. Atau misalnya kalian akan memulai usaha, nggak punya modal dan tahu-tahu ada jalannya, ada yang ngasih modal, bisa dari bank, bisa dari perorangan, disesuaikan saja. Ada juga bisa dari sanak saudara, atau kalian menjual barang yang kalian punya dan itu hasil bisa terjual gitu dengan mudah, mungkin seperti itu. Ada juga beberapa dari kalian ini ada yang pulang dari jauh ya, bisa dari perantauan, dari luar kota, dari luar negeri, dan kalau membawa rezeki yang cukup berlimpah, bahkan ada yang berlimpah banget. Dan ada beberapa kalian yang bisa membeli rumah, kendaraan, atau ternak. Ada juga yang bisa membeli tanah, ada juga yang bisa membuat seperti merenovasi rumah atau menyekolahkan anak-anak kalian. Jadi tergantung apa yang menurut kalian paling butuh, paling penting gitu. Dan ini hasil kerja keras kalian itu mulai dituai banget gitu. Jadi yang paling terasa banget nanti pokoknya di 20 Mei April ke sana sampai Mei itu mulai terasa banget. Dan ini benar-benar kehendak Tuhan ya, ini benar-benar hadiah ya dari Tuhan atas kerja keras kalian, atas segala kesabaran kalian selama ini, atas segala apapun yang kalian perjuangkan selama ini untuk bisa bertahan hidup dari berbagai cobaan atau permasalahan. Ada juga dari segala kerja keras kalian dalam usaha ataupun bekerja. Dan ini membuat limpahan berkah dan rezeki yang berlimpah. Dan kalian memang banyak yang memang seperti habis berjuang banget, dan pulang, misalnya kalau kalian di luar negeri atau di luar kota atau apapun itu, kalian pulang ke kampung, atau kemarin-kemarin kalian berjuang banget untuk mempertahankan ekonomi kalian, baik dalam pekerjaan ataupun usaha, kalian menuai hasilnya. Jadi seperti habis berjuang dan pulang membawa hasil, seperti itu lebih tepatnya ya. Dan ini pesan dari semestanya seperti ini.
kalian jangan sombong, jangan mudah menyerah juga, jangan mudah marah atau tersulut emosi, jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang manis, misalnya godaan-godaan yang memang membuat kalian tergiur, bisa godaan perempuan, bisa godaan misalnya diajak invest yang belum jelas istilahnya investnya apa, hasilnya bagaimana, kalian langsung ikut aja gitu. Jangan ya, kalian harus benar-benar mempertimbangkan apapun yang harus kalian lakukan, dan ini benar-benar peringatan dari Tuhan. Kalian harus, kalau kata orang Sunda itu ngaca diri ya, ngaca diri atau introspeksi diri, menelaah apa yang telah kita lakukan di belakang dan akibatnya bagaimana. Dan kalau itu memang istilahnya hal yang merugikan kita harus berhati-hati. Misalnya dulu aku seperti ini, hasilnya tidak baik, jadi itu harus jadi peringatan buat kalian. Jadi seperti berguru dari pengalaman, berguru dari kehidupan. Manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, ada salah dan benar, dan kita tuh pasti ada gagal dulu ya kan, nggak mungkin kan orang langsung pintar seperti itu. Ini harus dijadikan pelajaran banget. Dan ada beberapa dari kalian yang memang benar-benar lagi menikmati hidup, lagi menikmati hasil kerja keras kalian, lagi memanage usaha banget untuk lebih maju lagi. Dan ada beberapa kalian yang memang untuk pertengahan April ini udah ada yang mulai pulang kampung, atau misalnya ingin menenangkan diri, bisa dengan keluarga, bisa dengan sanak saudara, bisa juga istilahnya menenangkan diri seperti lebih ke alam gitu, misalnya ke pantai atau ke gunung, atau misalnya ke villa atau kemana yang lebih menenangkan diri kalian, bukan ke glamor gitu, enggak. Ini lebih ke alam, lebih ada juga yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri. Dan bintang cahaya di dalam diri kalian semakin bersinar, karena mungkin kalian tersipu dengan berbagai permasalahan hidup ya. Taurus ini kebanyakan kalau di sini ini kayak kelihatannya tuh untuk materi mungkin sesusah-susahnya Taurus ada saja jalan, walaupun mungkin pontang-panting atau naik turunnya lumayan banget gitu ya. Tapi untuk hal seperti hubungan memang banyak banget yang punya kendala ya untuk Taurus ini. Tetapi insya Allah ada beberapa yang memang Taurus yang dari muda menikmati hubungan dengan sangat baik, rukun, tentram sampai tua. Tapi mungkin ekonominya sering keganggu gitu, atau kesehatannya sering keganggu. Tapi ada beberapa Taurus di sini yang memang dari muda sampai mungkin umur 35 atau 40, 42 sangat ini ya, secara hubungan tuh sangat bisa ada cerainya berkali-kali, bisa putus nyambung, bisa apapun itu. Tapi insya Allah kalau kalian sabar ya, kalian akan memetik hasilnya. Misalnya hasilnya itu seperti apa, misalnya kalian menemukan cinta sejati, juga ekonomi kalian semakin baik. Kalian harus yakin hal itu ada, karena menurut saya hal itu ada, karena nggak mungkin Tuhan memberikan cobaan terus-terusan nggak ada kebahagiaan untuk kalian. Dan mungkin kemarin di saat-saat kalian dikasih kesusahan pun diselipkan kebahagiaan yang mungkin kalian sengaja terasa ataupun tidak terasa, tapi itu benar ada. Dan ada beberapa dan ini kebanyakan banyak yang berlimpah uang nanti, mungkin sampai panjang ini, sampai Mei, Juni, Juli, Agustus bisa panjang. Jadi enggak langsung misalnya habis Mei selesai, enggak. Ada yang memang panjang. Memang ada beberapa di sini Taurus yang masih tetap berjuang dan akan mendapatkan titik cerah baik dalam pekerjaan ataupun ekonomi atau usaha, bahkan rumah tangga. Ini mungkin titik cerahnya mungkin akhir tahun baru mendapat titik cerah ini. Tapi ini dialami oleh Taurus yang memang udah matang, misalnya sekitar usia 35, 40, 42. Begitu kali ya Taurus. Jadi intinya pesan semesta di sini, pesannya kalian jangan sombong bagi yang udah maju, kalian harus sabar bagi yang harus tetap sabar, harus tetap bijaksana, dan apapun yang kalian alami harus semakin mengayomi sesama, yang pasti keluarga ya, dan juga sesama seperti itu. Dan kalian jangan pernah takut dengan apapun yang ada dalam hidup ini, karena semua itu udah diatur oleh Tuhan.
pasti Tuhan itu akan mendampingi kalian ya. Yang penting kita selalu berusaha dan selalu bersabar dan mendekatkan diri kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing, dan insya Allah semua ini akan berbuah baik secara lahiriah, batiniah, ataupun memang secara usaha ataupun keuangan. Kalau masalah rezeki mungkin ada yang banyak banget, ada yang sedang gitu, tapi kita yakin bahwa semua itu akan berubah lebih baik. Disesuaikan aja ya untuk kalian. Dan di sini ada beberapa dari pesannya yang paling penting untuk Taurus ini. Ada beberapa Taurus di sini yang memang masih sangat terpuruk. Itu harus benar-benar kalian sabar, tetap berusaha dan yakin bahwa apapun yang terjadi itu Allah sayang sama kalian, Tuhan sayang sama kalian. Pasti ada hadiah atau ada tujuannya suatu saat nanti. Mungkin akan kalian rasa sekitar udah 4 atau 5 tahun baru kalian mengerti, oh aku dikasih ini dulu, oh ternyata ujungnya seperti ini. Bagi yang sekarang masih sangat sedih banget, tapi bagi yang udah mapan, hidup dan udah mulai mapan dan udah meninggalkan segala cobaan-cobaan kemarin, kalian jangan sombong, kalian harus tetap rendah hati. Jangan istilahnya jangan merasa lebih baik atau jangan merasa lebih kaya atau apapun itu. Kalian tetap harus mengayomi orang-orang yang ada di sekeliling kalian, anak buah kalian, tetap harus menyayangi keluarga kalian. Dan ingat, semua itu atas doa-doa mereka juga dan perjuangan mereka juga. Kalau kalian punya anak buah atau saudara yang benar-benar ngebantu kalian. Dan ada beberapa yang penting lagi, kalian harus mulai memilah dan memilih dalam bergaul, mana orang yang membuat kalian maju, membuat ekonomi kalian baik, membuat mental kalian semakin bagus, membuat kalian semakin menjadi orang yang lebih baik. Dan kalian harus mulai meninggalkan orang-orang yang toksik, yang hanya membuat kalian menjadi orang yang terpuruk, yang hanya membuat kalian menjadi orang yang secara akhlak juga tidak baik dan jauh dari benar atau dari ajaran-ajaran Tuhan, dan itu membuat hidup kalian berantakan. Jadi harus memilah dan memilih di situ. Begitu juga dengan pasangan, kalian harus mulai memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kalian. Bagi yang belum berumah tangga ya, tapi bagi yang udah berumah tangga ya, apapun yang terjadi mungkin Tuhan itu yang mungkin itu jalan hidup kalian. Jadi tetap kalian harus memilah dan memilih mana yang benar-benar tulus mencintai kalian dan hidup bersama kalian, selalu ada di sisi kalian di saat susah dan senang, selalu mendoakan kalian. Itu yang penting. Itu ya untuk Taurus. Semoga dipahami apa yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan ingat, saya tidak membaca untuk satu orang, jadi ini untuk beberapa orang. Jadi kehidupan orang itu kan beda-beda ya, walaupun sama-sama Taurus, beda-beda. Ini untuk Capricorn ya, pesan semesta untuk Capricorn, atau saya lebih suka pesan dari Tuhan untuk Capricorn, pesan penting menurut kepercayaan masing-masing. Dan saya ucapkan lagi selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kalian diterima oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Karena kalau kita punya rezeki yang cukup, ibadah juga kita tenang, ya kan? Ini pesan penting untuk Capricorn. Ada beberapa dari kalian yang baru datang dari luar negeri, luar kota, ataupun dari perantauan yang datang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga, untuk bertemu dengan sanak saudara atau istri, anak, dan itu membawa rezeki yang berlimpah. Dan ada beberapa kalian yang emang akan mengadakan pertunangan ataupun misalnya akan mengadakan perkumpulan atau pertemuan, bisa berhubungan dengan bisnis, bisa berhubungan dengan keluarga, atau bisa juga menjalin hubungan seperti misalnya akan bertunangan atau akan ada pernikahan. Dan ini pesan semestanya untuk kalian harus tetap berhati-hati dengan apapun yang kalian lakukan, karena ada beberapa dari kalian yang mungkin akan terjangkit penyakit, atau misalnya kalian harus hati-hati di perjalanan dengan kecelakaan atau misalnya penjamretan atau apapun itu.
orang-orang yang mungkin kurang baik. Dan kalian juga harus berhati-hati. Bagi kalian yang udah mempunyai kedudukan yang baik, kalian harus tetap menjadi orang yang bijaksana, orang yang mengayomi anak buah kalian, mengayomi orang-orang di sekeliling kalian, dan menghargai orang-orang yang memang punya jasa kepada kalian. Jadi jangan karena udah punya kedudukan atau kehidupannya sangat baik kalian sombong, jangan ya. Karena itu akan membuat kalian jadi ya mungkin kalian saat ini lagi kaya, tapi suatu saat kalau begitu terus, karma itu akan berbalik dan kalian akan yang tadinya kehidupannya baik akan bisa agak jatuh gitu loh. Dan ada beberapa dari kalian yang harus hati-hati karena di sini banyak orang yang memata-matain kalian, bisa dengan di rumah tangga, bisa di pekerjaan ataupun usaha atau di perjalanan. Kalian harus hati-hati dengan hal-hal itu. Kalian harus waspada dengan orang-orang yang kalian tidak kenal ataupun yang kalian kenal yang sikapnya baik atau apapun itu. Kalian harus hati-hati. Kalian harus lebih percaya kepada diri kalian, kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan ya, dan diri kalian. Dan kalian harus benar-benar memegang apapun yang menurut kalian penting. Bisa misalnya rahasia perusahaan, bisa juga misalnya keuangan kalian, bisa juga apapun yang kalian punya, sertifikat yang penting. Kalian harus hati-hati di situ. Atau misalnya kalian punya bisnis, harus berhati-hati dengan partner bisnis atau apapun itu, karena takutnya ada beberapa yang memang akan merugikan kalian. Tetapi di sini orang Capricorn ini ada beberapa orang Capricorn, banyak yang lagi mulai hasil dari kerja keras kalian. Bisa juga darinya punya tender ataupun punya usaha, merintis usaha beberapa bulan kemarin, menuai hasilnya sekarang. Banyak job atau tender yang tadinya belum selesai sekarang rampung. Jadi kalian menikmati hasilnya, merayakan dengan keluarga, merayakan dengan sanak famili, dan terutama merayakan dengan rekan bisnis ya, kalau yang punya usaha tender yang ukurannya memang luas. Dan itu menjadi kekuatan yang sangat baik ya buat kalian secara mental ataupun misalnya secara ekonomi. Dan kalian harus, pesan semestanya, kalian harus hati-hati dengan kemajuan atau kesuksesan itu atau kekuatan pengaruh. Nama kalian tuh berpengaruh. Kalian harus hati-hati dengan kepemimpinan, dengan apapun itu, dengan keuangan kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian karena itu tergelincir ke hal-hal yang tidak baik. Atau misal kalian punya anak buah kalian tidak difasilitas, tidak dicukupi, dan itu akan membuahkan hal-hal yang tidak baik. Kalian benar-benar harus hati-hati dengan kedudukan ya. Dan juga minuman keras atau misalnya kayak klub-klub malam, kalian harus berhati-hati karena di sana banyak jebakan-jebakan yang akan membuat kalian menjadi terpuruk. Dan ada beberapa dari kalian yang membawa rahmat berkah untuk banyak orang ya, bisa anak buah kalian, bisa juga misalnya kalian berbagi rezeki dengan orang-orang di sekeliling kalian atau orang-orang yang membutuhkan. Ada juga beberapa dari kalian yang banyak ditolong oleh orang-orang yang memang punya keuangan baik. Mungkin yang kalian lagi saat ini nggak punya kerjaan atau ekonominya terpuruk, kalian banyak ditolong oleh orang-orang yang memang punya ekonomi baik, punya kedudukan baik. Dan kalian, peringatannya, kalian tuh harus hati-hati dengan gemerlapnya duniawi. Di sini lebih ke fokusnya tuh hati-hati dengan kedudukan, dengan godaan-godaan duniawi, bisa klub malam, apapun itu, atau dari diri kalian sendiri. Misalnya kalian merasa sukses atau apa, kalian menjadi orang yang sombong, orang yang semena-mena, jangan ya, karena ini akan menghancurkan kalian walaupun pelan-pelan. Dan kalian harus ingat ke jati diri kalian, bahwa kalian itu dulu siapa, datangnya dari mana, yang punya jasa kepada kalian itu siapa. Dan kalian jangan lupa dengan keluarga, dengan anak istri yang mendukung kalian tentunya. Segitu ya untuk Capricorn. Ini sebenarnya kedengarannya sangat sederhana, tapi sebenarnya dalam banget loh ini, karena ini lebih ke lebih ke jati diri atau
secara akhlak ya, jangan sampai lupa daratan, kasarnya seperti itu. Ini untuk Virgo ya, pesan semesta untuk Virgo. Bagi yang mau konsultasi ke saya silahkan, ada di box deskripsi itu. Kalau saya kan lebih ke terawang, jadi itu 154 pertanyaan. Setelah di terawang baru bisa konsultasi untuk menanyakan apa yang kalian tanyakan lewat call